Halo, selamat siang. Jumpa lagi kita pada hari ini dalam kelas Ilmu Keperawatan Jiwa. Hari ini kita akan membahas tentang masalah keperawatan harga diri rendah kronik. Berikut adalah penjelasan tentang harga diri rendah kronik. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke teori, kita akan mulai dari pengkajian terlebih dahulu. Bahwa untuk masalah keperawatan harga diri rendah kronik, kita bisa temukan masalah keperawatan tersebut pada pengkajian konsep diri. Di mana pada pengkajian konsep diri ada poin gambaran diri, identitas, peran, ideal diri, dan harga diri. Poin A, B, C, D sampai dengan E ini bisa mendukung atau muncul masalah keperawatan harga diri rendah kronik. Oleh karena itu, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu apa itu konsep diri. Baik, konsep diri adalah nilai-nilai, keyakinan, dan ide-ide yang berkontribusi terhadap pengetahuan diri. Artinya bahwa pengetahuan seseorang, pikiran seseorang itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dimilikinya. Misalnya nilai-nilai apa? Nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, begitu juga dengan keyakinan dan ide-ide. Sehingga ketiga hal inilah yang membentuk pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimilikinya akhirnya membentuk konsep diri seseorang, mempengaruhi konsep diri orang tersebut. Sehingga pengetahuan diri yang dimilikinya itu akan mempengaruhi dia berhubungan dengan orang lain. Jika kita melihat rentang respon, ada yang disebut dengan respon adaptif dan respon maladaptif. Seorang yang sehat jiwanya tentu berada pada rentang respon yang adaptif, yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu seseorang mampu untuk menunjukkan dirinya itu siapa, tentunya dengan percaya diri. Atau bisa juga seseorang yang memiliki konsep diri yang positif. Konsep diri yang positif artinya mempunyai gambaran tubuh yang positif, identitas yang positif, peran yang positif, kemudian harapan ideal diri yang positif, dan akhirnya harga diri yang positif. Salah satu contoh misalnya, seseorang yang mempunyai kemampuan dalam pekerjaannya. Artinya dia mampu menjalani perannya dengan baik. Otomatis ketika dia bekerja, pasti dia mampu untuk mengikuti semua kegiatan yang ada di dalam pekerjaannya. Dan ketika peran itu mampu dia jalankan dan ternyata berhasil, tentu harga dirinya akan meningkat. Sehingga katakanlah konsep dirinya juga akan lebih baik. Ya, kebalikannya yaitu respon maladaptif, di mana seseorang itu mengalami harga diri rendah. Mungkin dalam pekerjaannya dia berpikir bahwa dia tidak mampu mengerjakannya dengan baik karena punya pengalaman-pengalaman kegagalan misalnya ya, sehingga dia takut untuk mencoba kembali. Lebih baik saya tidak usah ikut aja kegiatan ini, gitu ya. Jangan ikut serta saya lebih baik yang biasa-biasa saja, begitu. Artinya yang bersangkutan mempunyai pikiran negatif. Ya, itulah yang disebut dengan harga diri rendah. Atau bisa juga seorang itu mengalami kebingungan identitas, misalnya terkait jenis kelaminnya, ya kan? Kemudian terkait dengan statusnya, pekerjaannya. Nah, itu akan mempengaruhi konsep diri seseorang juga. Mungkin contohnya jika pekerjaan itu sesuai dengan yang diharapkannya, sesuai dengan ideal dirinya, statusnya sesuai, pernikahannya mungkin sesuai dengan impiannya selama ini, tentu orang itu mempunyai konsep diri yang baik. Berbeda jika kebalikannya yang maladaptif, maka akan terjadi difusi identitas. Jadi identitas itu jenis kelamin, status, pekerjaan gitu ya. Kemudian ada disosiasi dan depersonalisasi, yang akhirnya mungkin saja orang-orang tersebut berada dalam lingkungan yang penuh dengan pura-pura dalam dirinya. Bisa kita bayangkan jika seseorang itu berada di lingkungan yang bukan passionnya ya, yang bukan kesukaannya, bukan hobinya, bukan sesuatu yang dia kuasai. Tentu ini menjadi
sumber stresor tersendiri bagi yang bersangkutan. Nah, ini artinya di lingkungan tersebut, si A akan mempunyai konsep diri yang negatif. Mungkin itu sedikit contoh agar kalian bisa membedakan apa yang dimaksud dengan respon adaptif dan respon maladaptif. Baik, kita kembali ke pengkajian. Bahwa di pengkajian ada pengkajian konsep diri yang terdiri dari citra tubuh, yaitu persepsi dan perasaan saat ini dan masa lalu seseorang terhadap ukuran, fungsi, bentuk, penampilan, dan potensi. Ya, jadi yang kita tanyakan kepada pasien adalah bagaimana bagian tubuh apa yang disukai oleh pasien, atau bagian tubuh apa yang tidak disukai oleh pasien. Bagaimana perasaan pasien dengan kondisi tubuhnya. Ya, yang paling gampang atau yang paling terlihat sekali misalnya kita lihat misalnya pada pasien-pasien yang mempunyai bentuk tubuh yang berbeda atau katakanlah tidak normal, yang cacat misalnya, ya seperti itu. Jadi otomatis ada masalah citra tubuh pada pasien. Seandainya pasien tersebut mengatakan bahwa saya tidak suka dengan bagian kaki saya karena kaki saya, misalnya cacat. Jadi dengan demikian muncul masalah keperawatan, gangguan citra tubuh. Nah, bagaimana hubungannya dengan harga diri rendah? Bisa muncul pertanyaan lanjutan. Apakah dengan keadaan kaki Bapak yang seperti ini membuat Bapak jadi sulit untuk berhubungan dengan orang lain? Oh iya, pasiennya mengatakan, saya malu ketemu dengan orang. Jadi, ketemu dua masalah keperawatan, yaitu gangguan citra tubuh dan harga diri rendah. Berikutnya adalah ideal diri, yaitu persepsi seseorang tentang bagaimana berperilaku berdasarkan standar pribadi tertentu. Ya, jadi ideal diri itu harapan orang ke depannya. Oh, saya mempunyai standar saya pada waktu kecil misalnya, saya ingin seperti papa saya, seperti bapak saya. Maka perilaku-perilaku yang ada pada bapak saya itu saya ikuti. Ada juga orang yang mempunyai standar perilakunya artis B. Maka itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi standar-standar pribadi dia. Mungkin gayanya akan diikuti, cara berpakaiannya akan diikuti, cara ngomongnya juga diikuti, bahasanya juga diikuti. Nah, bisa juga ideal diri ini adalah cita-cita. Cita-cita kita misalnya mau menjadi perawat, maka standar pribadi yang kita gunakan mulai dari SMA ataupun kuliah, tentu standar pribadi yang mengacu kepada cita-cita kita menjadi perawat tersebut. Misalnya jiwa-jiwa empati, jiwa-jiwa simpati, menolong, caringnya sudah mulai dibangun dari sejak SMA gitu ya. Karena kedepannya dia mau menjadi perawat. Jadi dia seolah-olah sudah berpenampilan sebagai seorang perawat. Nah, inilah akan mempengaruhi pribadi seseorang, ideal diri. Ya, jika bermasalah artinya seseorang tersebut tidak mencapai ideal dirinya. Tibalah dia pada saat kuliah misalnya gagal, tidak bisa masuk ke sekolah keperawatan dan akhirnya dia berganti dengan profesi lain. Nah, apakah ada masalah konsep diri setelah dia gagal dan kemudian pindah ke jurusan kuliah yang lain? Jawabannya, jika ia tidak memiliki coping yang baik, alternatif pemecahan masalah yang baik, tentu akan menimbulkan masalah kejiwaan, yaitu harga diri rendah ini. Berikutnya yang ketiga adalah identitas, yaitu integrasi tuntutan dari internal dan eksternal dalam memahami diri sendiri dan akan menjadi apa. Nah, akan menjadi apa ini yang disebut dengan pekerjaan yang Bapak sebutkan di awal tadi. Jadi identitas seseorang itu ya minimal ada 3, jenis kelamin, kemudian status, dan pekerjaan. Biasanya itu yang mempengaruhi konsep diri seseorang. Ketiga ini biasanya ada tuntutannya, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Tapi katakanlah sebagian besar itu kebanyakan dari luar tuntutannya. Saya emang nggak menikah usia 35 nggak apa-apa. Tapi orang-orang di luar sana sudah heboh karena saya usia 35 belum menikah. Itu contohnya. Sehingga dengan tuntutan dari lingkungan luar, eksternal,
akan menjadi konsep diri saya terganggu. Bagaimana tidak? Karena setiap bertemu dengan orang lain, saya selalu ditanyakan kapan menikah, atau malah jadi bahan olok-olokan di keluarga. Contohnya seperti itu ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu akan mempengaruhi konsep diri. Akhirnya, saya jadi malas ketemu sama dia. Kalau ketemu sama dia, yang ditanya tentang menikah terus. Nah, artinya kan sudah mempengaruhi hubungan dia dalam bersosialisasi. Sudah muncul pikiran negatif di situ, akhirnya mungkin ke harga diri rendah. Begitu juga tentang pekerjaan, yang sudah Bapak contohkan di depan, dan juga jenis kelamin. Misalnya dia tidak suka dengan jenis kelaminnya sebagai laki-laki. Dia senangnya sebagai perempuan, padahal dia laki-laki. Nah, ini juga akan mempengaruhi hubungan atau relasi dia dengan orang lain. Selanjutnya adalah peran, yaitu sekumpulan pola perilaku yang diharapkan secara sosial berhubungan dengan fungsi dalam kelompok sosial. Peran dirinya dalam keluarga, peran dirinya dalam masyarakat, peran dirinya dalam agama. Seorang yang sehat jiwa itu tahu kalau dia sebagai keluarga, perannya sebagai anak tahu harus ngapain. Misalnya, bantu orang tua nyapu rumah, membersihkan halaman, mencuci baju, belajar sebagai anak ya, kemudian pergi ke sekolah. Kalau ditanya tahu dia jawabnya. Peran di masyarakat dia tahu, misalnya ikut dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, kemudian ikut dalam rapat karang taruna, seperti itu. Jika ada punya hajatan atau pesta, ikut membantu, menjadi panitia, acara-acara di masyarakat, 17-an dan sebagainya. Tahu dia perannya di masyarakat. Di tempat agama juga, tempat ibadah juga tahu perannya. Nah, seseorang yang tidak sehat jiwa tentu tidak bisa menjelaskan perannya. Bingung dia, sebagai suami perannya apa? Misalnya pasannya seperti itu, dia tidak bisa menyebutkan perannya. Dan seseorang yang tidak mampu menjalani perannya tentu menimbulkan masalah pada konsep dirinya. Contoh yang paling gampang, misalnya ketika ada ibu-ibu yang baru melahirkan anak pertama. Ya, ketika habis melahirkan, dia nggak tahu karena belum diajarin cara memandikan bayi, cara menyusui, memberikan ASI yang benar, ya, cara mengganti popok. Akhirnya di situ terjadi masalah peran. Masalah peran dalam masalah perawatan ada muncul sendiri nih, penampilan peran tidak efektif. Tapi apakah dengan ketidakmampuan menjalani perannya itu muncul pikiran negatif? Oh, saya adalah ibu yang tidak berguna. Oh, saya ibu yang tidak bisa apa-apa. Ketika muncul pikiran negatif tersebut, maka ibu tersebut mengalami harga diri rendah. Jadi double lagi masalahnya. Penampilan peran tidak efektif dan harga diri rendah. Ya tentu intervensi yang paling mudah dilakukan adalah mengajarkan isi ibu tersebut bagaimana cara menjalani perannya, bagaimana cara memandikan bayi, menyusui, memberikan ASI yang benar, cara mengganti popok, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah harga diri sendiri. Jadi harga diri adalah penilaian pribadi. Tadi, saya menilai diri saya mampu. Saya menilai diri saya sehat. Untuk yang gambarin diri ya, saya menilai pekerjaan saya baik. Otomatis saya mempunyai harga diri yang baik ketika semuanya itu cocok. Cocok dengan apa? Cocok dengan ideal dirinya. Ideal diri saya mempunyai tubuh yang sehat, saya mampu menjalani peran yang baik, saya mempunyai identitas yang baik, dan seterusnya. Ya, kebalikannya, jika penilaian diri saya negatif, artinya saya mempunyai masalah pada harga diri. Sehingga muncul masalah keperawatan disebut dengan harga diri rendah kronik. Atau bisa juga harga diri rendah situasional. Baik, bedanya adalah jika kronik itu berlangsung lebih dari 6 bulan. Dan jika harga diri rendah situasional itu kurang dari 6 bulan. Kita akan membahas tentang harga diri rendah kronik. Sehingga dari konsep diri tersebut, tentu kemungkinan ada 4 masalah perawatan yang muncul, yaitu gangguan citra tubuh, penampilan peran tidak efektif, harga diri rendah baik situasional maupun kronik, dan gangguan identitas diri. Baik, sekarang kita fokus ke harga diri rendah kronik. Kita mulai dari definisi. Definisi harga diri rendah adalah evaluasi diri atau perasaan negatif, ya, sebenarnya bukan perasaan ya, tapi pikiran negatif tentang diri sendiri
atau tentang kemampuannya, sehingga membuat dia seolah-olah menjadi tidak berarti, tidak berharga, tidak berdaya, yang berlangsung lama dan terus-menerus. Tadi kalau kronik, lamanya lebih dari 6 bulan. Kalau situasional, kurang dari 6 bulan. Misalnya mendapat nilai ujian jelek, tentu jadi terganggu kan harga dirinya, malu dengan teman-teman, malu dengan guru. Tapi setelah 3 hari, jadi biasa-biasa saja dengan teman dan gurunya. Nah, itu situasional. Tapi kalau selalu kepikiran, nilai ulangannya jelek, selalu kepikiran malu, sampai 6 bulan gak hilang-hilang, nah itu disebut dengan harga diri rendah kronik. Oh, mungkin perlu terapi, mungkin perlu dia mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti itu. Berikutnya adalah penyebab. Yang pertama, terpapar situasi traumatis. Pernah mengalami kegagalan. Ya, misalnya sudah bekerja kemudian di PHK, akhirnya muncul pikiran negatif. Pikiran negatifnya, saya menjadi ayah tidak berguna karena tidak bisa kerja dan menafkahi keluarga. Atau kegagalan berulang, melamar kerja ditolak, ujian gagal, gagal lagi, gagal, akhirnya punya pikiran negatif ya. Kurangnya pengakuan dari orang lain, sudah capek-capek ngerjain, kemudian diremehkan oleh orang lain. Nah itu bisa mengganggu konsep diri orang tersebut. Ketidakefektifan mengatasi masalah kehilangan. Ya, ketika misalnya ada sesuatu yang berharga yang dimilikinya dan hilang, muncul masalah harga diri rendah. Merasa bersalah misalnya. Oh, kenapa ya saya tidak hati-hati? Kalau saya hati-hati misalnya ini tidak terjadi, bisa saya menyimpannya dengan baik, barang saya ini tidak akan hilang, seperti itu ya. Kemudian bisa juga karena gangguan psikiatri. Karena ada sakit, akhirnya bisa juga dia berpikir, wah, karena saya sudah sakit gangguan jiwa, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin masa depan saya sudah bisa tidak saya capai lagi, harapan-harapan dan cita-cita saya. Atau penguatan negatif berulang. Misalnya sering mendapat kata-kata negatif dari orang lain, akhirnya menjadi pikiran negatif muncul pada diri orang tersebut. Ketidaksesuaian budaya, misalnya seseorang A baru pindah ke wilayah B yang budayanya berbeda, tentu menimbulkan stresor bagi orang tersebut, ya kan? Dan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, biasanya kami di sana seperti ini, di sini tidak boleh. Ketika dia melakukan itu di daerah yang baru, tentu akan menimbulkan masalah sosial, salah satu contohnya. Dan ini akan mempengaruhi konsep diri seseorang tersebut. Orang tersebut menjadi sulit beradaptasi, sehingga jadi malu, dan dirinya tidak mampu untuk tinggal di situ. Sulit ya, karena lingkungan yang baru. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi harga diri seseorang. Berikutnya adalah tanda dan gejala. Ada tanda dan gejala mayor dan ada tanda dan gejala minor. Tanda dan gejala mayor. Data subjektifnya, pasien menilai diri negatif. Dengan apa taunya? Pasiennya mengatakan, saya orang yang tidak berguna. Itu kan menilai diri negatif. Saya yang tidak mampu. Kalau saya melakukan pasti salah gitu. Itu nilai diri negatif. Atau pasiennya mengatakan malu. Saya malu, saya bersalah. Atau pasiennya mengatakan tidak mampu. Saya tidak bisa Pak melakukan itu. Jangan saya tidak bisa. Saya tidak bisa, selalu mengatakan saya tidak bisa, itu masalah pada konsep diri. Meremehkan kemampuan mengatasi masalah, tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut, gitu ya. Artinya dia selalu bergantung dengan orang lain. Nah, orang lain dengan ketergantungan tinggi dengan orang lain, biasanya konsep dirinya juga ikut rendah. Apa-apa harus ditemani dengan orang lainnya, itu harusnya tidak seperti itu jika orang tersebut apalagi sudah usia dewasa. Merasa tidak memiliki kelebihan, sulit sekali kalau diminta apa kelebihanmu, sulit ya. Orang Indonesia lebih mudah untuk menceritakan apa kekuranganmu dibandingkan apa kelebihanmu. Ini juga suatu budaya kita mungkin yang perlu kita ubah. Atau dia mengatakan melebih-lebihkan penilaian negatif tentang diri sendiri. Jadi seharusnya cuma 1 poin kok yang perlu diperbaiki, tapi dia mengatakannya dengan hiperbola, seolah-olah banyak kekurangan dirinya. Nah, ini artinya konsep dirinya juga, harga dirinya juga ada bermasalah. Menolak penilaian positif tentang diri sendiri. Baju kamu bagus. Enggak kok, baju saya enggak bagus kok, murah kok ini, cuma 15.000. Padahal nggak ada yang nanya harganya. Ya, ini contoh ya. Contoh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Orang sudah memuji, memberikan penilaian positif, tapi ditolak sama dia.
ya sepatu baru, enggak kok ini jelek kayak gitu ya. Harusnya ketika mendapatkan pujian, harus dapatkan penilaian positif, harusnya kita mengucapkan apa? Terima kasih kan? Terima kasih kayak gitu kan ketika sudah dipuji oleh orang lain, bukan justru menolak penilaian positif itu tentang diri sendiri. Kemudian data objektifnya enggan mencoba hal baru, berjalan menunduk, postur tubuh menunduk. Berikutnya adalah tanda dan gejala minor. Yang subjektifnya, pasien mengatakan, saya sulit konsentrasi, saya sulit tidur. Ya, pasien bilang, saya tidak mau lagi lah melakukan itu. Saya tidak mampu. Padahal seharusnya dia mampu, tapi dia tidak mau. Itu disebut dengan keputusasaan. Kemudian data objektifnya, kita lihat kontak matanya kurang. Jadi kalau ngomong itu nggak tatap mata, dianya nunduk biasanya ke satu arah ya. Atau dia tidak betah untuk ngobrol lama-lama karena takut nggak enak, karena merasa dirinya malu, minder, dan seterusnya. Lesu dan tidak bergairah, berbicaranya pelan atau lirih, pasif, ya. Kemudian perilakunya tidak asertif. Tidak asertif itu mudah tersinggung, mudah marah, kesel, ya kan? Mencari penguatan secara berlebihan, pembelaan, ya. Kalau misalnya kita katakan A, jelasin A, kita kasih masukan, mungkin responnya adalah banyak pembelaan. Ngeles, kalau orang sekarang bilang ya, sering ngeles. Bergantung pada pendapat orang lain. Ya, bisa juga dia tidak punya ide, miskin idenya, dan sulit membuat keputusan karena dia nggak punya ilmu. Ditambah dengan dia tidak percaya diri, jadi dia sulit mengambil keputusan. Ya, ikut orang aja lah, ikut saja, kayak gitu ya, suka ngikut-ngikut orang lain tanpa mulai ide, nanti kalau sudah jalan protes. Enggak ya, itu biasanya terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jika kita jabarkan diagnosis keperawatannya, maka bunyinya adalah harga diri rendah kronik berhubungan dengan titik-titik, berhubungan dengannya itu berhubungan dengan penyebab, kemudian ditandai dengan ini, tanda dan gejala. Syaratnya adalah data mayor harus mencapai 80%. Jadi jika di sini ada 10 tanda dan gejala subjektif dan objektif, maka paling tidak pasien tersebut memiliki tanda dan gejala berapa? 8 buah tanda dan gejala. Jika 80%, barulah kita bisa mengangkat diagnosis keperawatan harga diri rendah kronik. Berikutnya adalah tujuan. Tujuan, Bapak ambil referensinya dari sama ya. Kalau tadi dari SDKI, maka untuk tujuan kita ambil dari SLKI, Standar Luaran Perawatan Indonesia. Baik, jika kita buka buku SLKI, maka tampak seperti ini ya. Bahwa untuk diagnosis harga diri rendah kronik, maka bunyi luarannya adalah harga diri. Harga dirinya seperti apa? Kita lihat ekspektasinya, yaitu meningkat. Jadi harga diri meningkat. Kriteria hasilnya apa? Ya, kriteria hasilnya ada penilaian diri positif meningkat, perasaan memiliki meningkat, ya, perasaan memiliki kelebihan meningkat, dan seterusnya ya. Misalnya kontak mata meningkat, atau yang kriteria hasilnya menurun, misalnya yang paling bawah, kita lihat, ya, agak sulit terbaca ya. Perasaan malu menurun, perasaan bersalah menurun, dan seterusnya. Penulisan tujuan seperti ini. Contohnya, setelah dilakukan intervensi selama 3 jam atau 1 kali 24 jam, maka harga diri meningkat. Ini kan luarannya. Dengan kriteria hasil, penilaian diri positif meningkat, konsentrasi meningkat, kontak mata meningkat. Jadi kata-kata standarnya seperti ini ya. Setelah dilakukan intervensi selama titik-titik jam, maka, pakai kata maka. Ya, kemudian maka ditambah dengan ekspektasi. Luarannya dengan kriteria hasil yang kita lihat dari buku SLKI. Berikutnya adalah intervensi yang Bapak ambil dari buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI. Untuk intervensi, jika kita lihat dari buku SIKI ini, maka ada intervensi utama dan intervensi pendukung.
Di intervensi utama ini yang harus kalian ketahui ya, yaitu manajemen perilaku, promosi harga diri, dan promosi coping. Sedangkan ada intervensi pendukung banyak sekali. Ini dipilih berdasarkan apa? Ada beberapa pertimbangan yang bisa kita lakukan, yaitu melihat dari penyebabnya. Ya, jika penyebabnya terkait dengan peran, maka bisa juga kita tambahkan intervensinya dukungan penampilan peran untuk intervensi pendukungnya. Atau jika banyak banget pikiran negatifnya, maka bisa kita padukan antara promosi harga diri dan restrukturisasi kognitif. Seperti itu ya, untuk pemilihan intervensi. Jadi untuk pemilihan intervensi, itu yang kita lihat adalah penyebabnya. Penyebab itu yang mana? Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan itu yang kita lihat, yang kita analisa dan kita tentukan intervensinya. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan untuk satu intervensi utama saja, yaitu promosi harga diri. Untuk intervensi yang lain, kalian bisa pelajari dan jika ada kesulitan, boleh bertanya. Baik, kita buka di depannya. Kita cari, kalau kita pilih promosi harga diri, maka kita cari di halaman depan. Kita cari P, maka kita ketemu promosi harga diri. Di situ ada definisi, ada tindakan. Tindakannya ada OTEK, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Ya, kita lihat satu persatu, kita baca bersama-sama. Baik, yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi dulu budaya, agama, ras, jenis kelamin, dan usia terhadap harga diri. Mengapa? Itu tadi, supaya kita bisa menemukan nilai-nilai yang ada pada si pasien tersebut. Nilai budayanya seperti apa? Agama, jenis kelaminnya, usianya, kita bandingkan dengan statusnya misalnya, seperti itu ya. Untuk mendapatkan data sebagai gambaran awal tentang masalah pasien tersebut. Yang kedua, monitor verbalisasi merendahkan diri sendiri. Kita lihat apakah ada pikiran-pikiran negatif yang diungkapkan oleh pasien. Yang ketiga, monitor tingkat harga diri setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Oh, pada hari pertama pikiran negatifnya munculnya 10 kali dalam sehari. Tiba-tiba kepikiran bahwa saya orang yang tidak berguna. Kemudian sedih pasiennya. Ada 10 kali dalam satu hari. Setelah 5 hari dirawat, diberikan intervensi, berkurang. Artinya ada perbaikan pasien. Nah, ini kita monitor terus. Ya, kita taunya tentunya dari ungkapan-ungkapan pasien, verbalisasinya yang merendahkan diri sendiri tadi. Berikutnya ada tindakan terapeutik, yaitu motivasi, terlibat dalam verbalisasi positif untuk diri sendiri. Jadi, berikan motivasi kepada pasien untuk itu. Bahwa selalu mengungkapkan pikiran-pikiran atau hal yang positif tentang diri sendiri. Motivasi menerima tantangan atau hal baru. Ayo Pak, bisa. Ayo Pak, coba melakukan ini. Dulu Bapak mampu, sekarang mudah-mudahan masih ingat. Selanjutnya adalah kita mendiskusikan pernyataan tentang harga diri. Kemudian kita diskusikan kepercayaan terhadap penilaian diri. Diskusikan pengalaman yang meningkatkan harga diri. Oh, mungkin dulu punya pengalaman keberhasilan-keberhasilan pasien. Atau dulu dia punya pengalaman yang membuat orang bangga karena dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Seperti itu ya. Maksudnya supaya, wah dulu aja bisa. Pasti sekarang bisa kalau dilatih dan dicoba lagi. Begitu. Tujuannya nanti ke arah situ. Diskusikan persepsi negatif diri. Nanti kita buat list apa saja pikiran-pikiran negatif pasien. Kemudian diskusikan alasan mengkritik diri atau rasa bersalah. Diskusikan penetapan tujuan realistis untuk mencapai harga diri yang lebih tinggi. Jadi harapan disampaikan oleh pasien hendaknya bisa dicapai oleh pasien. Cirinya adalah dengan kemampuan pasien menyebutkan langkah-langkahnya apa untuk mencapai harapan tersebut. Oh, saya mau menjadi orang yang pengusaha yang sukses. Ya langkah-langkahnya apa? Pengen menjadi punya perkebunan misalnya. Langkah-langkahnya apa? Oh, satu, pertama dia harus belajar. Nah, pasiennya harus bisa menyebutkan itu, belajar tentang cara berkebun karet misalnya. Dia harus mencari teman yang sudah punya kebun karet supaya dia bisa bertanya. Kemudian dia akan mencari kebun, kemudian dia akan mencari bibit, kemudian dia harus tahu step-step langkahnya supaya dia nanti menjadi pengusaha kebun yang sukses. Ya, itulah disebut dengan realistis. Yang kesembilan, diskusikan bersama keluarga untuk menetapkan harapan dan batasan yang jelas. Harus sepakat nih, kadang ekspektasi lingkungan, seperti Bapak jelaskan di awal, itu kan yang lebih besar ya kan. Harapan-harapan eksternal itu justru yang kita threshold-nya tinggi.
Padahal diri kita sendiri sebenarnya nggak masalah kalau nggak punya. Tapi tuntutan sosial, tuntutan keluarga, lingkungan, eksternal, tentu biasanya kadang berbeda dan biasanya lebih tinggi dari standar kita. Nah, ini artinya perlu kita diskusikan bersama dengan keluarga. Apalagi pasien tersebut sudah mengalami gangguan jiwa. Tentu banyak hal mungkin yang harus didiskusikan dengan keluarga. Berikutnya yang ke-10 adalah berikan umpan balik positif atas peningkatan mencapai tujuan, beri pujian. Wah, Bapak keren ya, masih ingat, masih bisa melakukannya gitu ya. Fasilitasi lingkungan dan aktivitas yang meningkatkan harga diri. Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan harga diri pasien. Berikutnya ada edukasi. Yang pertama, jelaskan kepada keluarga pentingnya dukungan dalam perkembangan konsep positif diri pasien. Jadi, keluarga juga harus meningkatkan harga diri pasien. Paling gampang adalah dengan memberikan pujian atas sesuatu atau hal yang positif yang dilakukan oleh pasien. Misalnya pasiennya mau minum obat, ya berikan pujian. Pasiennya mampu nyuci piring, berikan pujian. Apa saja kegiatan yang mampu pasien lakukan secara mandiri, ya berikan pujian. Anjurkan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki. Jadi kita buat list, daftar, apa saja hal-hal yang masih bisa dilakukan oleh pasien. Kontak matanya kita ajarkan bahwa jika kontak mata baik itu sangat menyenangkan bagi orang lain. Dibeda kalau misalnya kita diajak orang ngobrol tapi orang itu nunduk. Pasti ngobrolnya sangat tidak enak. Itu kita jelaskan kepada pasien tentang itu. Berikutnya, anjurkan membuka diri terhadap kritik-kritik yang negatif. Bahwa kita jelaskan bahwa kritik yang negatif, bahwa kritikan itu kadang bisa membuat kita berkembang menjadi yang lebih baik, masukan bagi kita supaya kita bisa mengerjakannya dengan lebih baik lagi. Itu kita harus beritahu pada pasien. Yang kelima, anjurkan mengevaluasi perilaku. Oke, baik, yang keenam, ajarkan cara mengatasi bullying jika harga diri rendahnya disebabkan oleh bullying ya. Ini alternatif. Latih peningkatan tanggung jawab untuk diri sendiri. Kemudian kita latih pernyataan atau kemampuan positif diri, latih cara berpikir dan berperilaku positif, kemudian latih meningkatkan kepercayaan pada kemampuan dalam menangani situasi. Nah, semua intervensi promosi harga diri ini akan ada videonya secara khusus pada kelas laboratorium nanti. Pada YouTube ini dengan judul Promosi Harga Diri. Silakan dicek di YouTube Bapak ya, dengan judulnya yaitu Promosi Harga Diri. Demikian kelas kita pada siang hari ini. Bapak harap materi yang sudah Bapak sampaikan bisa kalian pahami dengan baik dan nanti boleh dikerjakan tugas individunya. Selamat siang. Sampai jumpa pada kelas berikutnya.